Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Misi Aletheia Community hadir dengan renungan Prapaskah hari yang ke-18 dengan tema berkat dari adopsi spiritual. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan kami kembali merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Pada pagi hari ini kita akan membuka bagian dari firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Saya akan bacakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jika saudara pernah mengenal seorang anak yang diadopsi oleh sebuah keluarga yang mengadopsi, saudara tahu betapa istimewanya adopsi. Mengapa adopsi begitu istimewa? Karena ia mengubah sesuatu situasi yang tragis menjadi berkat dan keindahan bagi seorang anak laki-laki atau perempuan yang mendambakan seorang mama atau papa untuk dipanggil dan menjadi milik mereka sendiri. Saya tidak dapat membayangkan sebuah keluarga angkat memperlakukan anak itu lebih seperti anggota keluarganya. Orang tua angkat merasa sangat bahagia untuk menyambut anak baru mereka sebagai seorang putra atau putri yang penuh. Seperti halnya anak tersebut senang disambut dan mereka memberikan semua hak dan privilege seolah-olah mereka dilahirkan secara genetik dari dalam keluarga itu sendiri. Jika orang tua angkat menjalankan peran mereka dengan serius, mereka akan memperlakukan putri atau putra angkat mereka seolah-olah mereka adalah anak alami mereka sendiri. Tahukah saudara bahwa jika kita seorang Kristen, kita telah diadopsi? Benar, kita telah diadopsi secara spiritual ke dalam keluarga Allah. Situasi tragismu telah diubah menjadi kemenangan karena adopsi itu. Kita telah diberikan semua hak dan privilege dari keluarga Allah juga. Saya suka bahasa yang digunakan Paulus untuk menggambarkan siapa kita yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah yang penuh dan utuh. Sebab selalu dalam rencana sempurnanya untuk mengadopsi kita sebagai anak-anaknya yang menyenangkan, agar kasih karunia-Nya yang besar yang mengalir di atas kita membawa kemuliaan baginya. Sebab kasih yang sama yang Dia miliki untuk yang tercintanya Yesus juga Dia miliki untuk kita. Ya, Allah pencipta dan penopang setiap molekul di alam semesta ini telah mengadopsi kita sebagai anak-Nya yang menyenangkan. Tidak hanya itu, tetapi kasih yang sama yang dimiliki Bapa untuk putranya yang tercinta, Yesus, adalah jenis kasih yang Dia miliki untuk saudara dan saya. Sama seperti seorang putra dan putri angkat memiliki akses ke semua harta benda rumah tangga mereka, cinta dan pujian, liburan dan hari raya, makanan, hiburan, demikian juga rumah harta surgawi telah dibuka bagi kita. Lihatlah
beberapa hal yang dikatakan Paulus tentang apa yang kita miliki sejak kita dihubungkan dengan Kristus dan diadopsi ke dalam keluarga Allah. Dosa-dosa kita telah sepenuhnya dihapus. Kasih karunia Allah yang berlimpah sedang bekerja dalam hidup kita, dan semua bentuk hikmat serta pemahaman praktis dilepaskan dalam diri kita. Seperti adopsi duniawi, adopsi surgawi kita mengubah situasi yang tragis menjadi keadaan yang membahagiakan bagi saudara dan saya. Jika saudara pernah meragukan kasih Allah, bahkan hanya untuk sesaat, renungkanlah pada kenyataan surgawi ini. Kenyataan yang sama yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Lihatlah betapa besar dan melimpahnya kasih yang Bapa berikan kepada kita, sehingga kita dianggapnya sebagai anak-anak angkatnya. Saudara, itulah siapa kita sebenarnya. Semoga kita mengetahui kenyataan surgawi ini dalam saat kita terus berjalan menuju objek yang membuka jalan bagi adopsi kita sejak awal, yaitu salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, betapa besar kasih yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat disebut anak-anak-Mu. Terima kasih karena selalu merencanakan untuk mengadopsi kami semua. Terima kasih karena mencintai kami dengan cara yang sama seperti Engkau mencintai putra-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.